di rumah. Terus tiap jam 2 sampai jam 4-an lebih gitu, di atas gentengnya ada bunyi orang jalan mulu. Gimana? Cuma berdua doang gitu kan. Ayah sering pergi syuting, asisten ada semuanya, tapi kan di bawah gitu kan. Jadi ya berdua doang. Dari takut sampai akhirnya kesel, Kak. Penjagaan di bawah juga kan tetap aja. Yang pecah kaca yang mana? Di sini kamarnya anak aku lagi. Terus kan ternyata ada gempa kan pada saat hari itu. Dan pada saat hari itu juga. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu, berita viral, hingga konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini, kita akan membahas Sarwendah dan Nikita Mirzani. Mulai dari cerita horor yang pernah diungkapkan Sarwendah saat berbincang dengan Nikita Mirzani, berlanjut ke perubahan citra Sarwendah di mata publik, hingga bagaimana netizen kembali mengungkit video-video lamanya yang memperlihatkan dirinya mencuci baju dan mobil sendiri. Di sisi lain, kita juga akan melihat bagaimana perbedaan karakter Sarwendah dan Nikita Mirzani justru memunculkan respons publik yang sangat berbeda. Yang menarik, pembahasan ini bukan sekadar soal cerita mistis ataupun kehidupan pribadi. Semakin videonya berjalan, justru semakin banyak fakta, potongan video lama, serta opini netizen yang saling dikaitkan untuk membentuk persepsi terhadap kedua tokoh tersebut. Apakah semua itu benar-benar menggambarkan kenyataan, atau hanya potongan-potongan informasi yang akhirnya membentuk opini publik? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Ayah pulang, asisten rumah tangga aku di apartemen kesurupan, gak berhenti-berhenti. Ada bangle. Ya ada bangle, di semua rumah aku ada bangle. Emang kenapa ada hantu? Pertama percaya nggak percaya ya, Kak. Tapi kalau misalnya kakak, oh ini kejadiannya emang di rumah ini, Kak. Iya, dulu ini kan rumah dulu banget. Jadi kejadiannya kalau misalnya, Kak, di rumah, terus tiap jam 2 sampai jam 4-an lebih gitu, di atas gentengnya ada bunyi orang jalan mulu. Gimana? Oh, kucing kali. Aku sampai suruh 5 orang tukang naik, 5 orang beda-beda ya, Di guys. jam 2 malam itu? Enggak, besokannya tiap hari aku suruh orang tukang beda-beda. Bener-bener nggak ada apa-apa, Kak. Ya hari pertama ada cuman bangkai tikus, malah bukan ada tikusnya gitu. Bener-bener nggak ada apa-apa. Terus gimana sampai akhirnya aku tuh kalau di depan pintu aku nih, jadi kayak ada orang jalan dari tangga, terus mau buka pintu, tapi dia nggak masuk. Cek, tapi kayak nggak bisa masuk, cek, cuma sampai bunyi kayak gitu terus. Kan dari mungkin kalau pertama-lama takut, tapi lama-lama jadi kayak Biasa aja? Bukan biasa aja, karena waktu itu aku sama Thalia kan ya, berdua doang ya, masih berdua itu. Terus ayah sering pergi Waktu di sini masih ada tali, udah talian belum? Kayaknya belum deh. Udah ada Thalia. Oh, udah Thalia. Udah ada Thalia. Iya. Nah, cuma berdua doang gitu kan. Ayah sering pergi syuting, asisten ada semuanya, tapi kan di bawah gitu kan. Jadi ya berdua doang. Dari takut sampai akhirnya kesel, Kak. Karena gangguin anak aku tidur. Jadi aku selalu bilang sama anak aku, enggak, itu tikus sekali, anak aku kebangun terus kan. Sampai akhirnya waktu itu pernah mami aku ikut nginep di sini. Dia sampai kaget, Wenda ini suara, udah mam diemin aja. Terus mami aku kan Buddhis ya, jadi kan mami aku Buddhis, dia sampai setel lagu apa itu. Udah mam diemin aja, udah tidur aja mama aku udah dari yang kayak gitu. Emang lu tiap hari kayak gini? Iya udah, mami aku yang udah panik sampai akhirnya jam 4-an lebih biasanya suaranya udah mulai hilang gitu kan, udah mulai hilang dia baru kayak, kok baru bisa tidur? Lu tiap hari kayak gini? Iya, aku yang kayak gitu ya, udah saking lelahnya kan, Kak. Jadi kan jam-jam itu kan kayaknya jam-jam mestinya kita udah tidur, enak tidur gitu ya kan, udah anak masih nyusuin gitu, jadi kayak aduh, dari kayak takut sampai kayak lelah otak gue ya gitu. Tapi maksud aku, mungkin itu penunggu menurut kamu apakah itu penunggu rumah atau itu dikirim sama orang? Apa tuh? Kalau penunggu rumah, Kak, kalau emang dari rumahnya, aku tinggal 5 tahun di sini. Itu kejadian baru setahun terakhir. Oh, berarti dikirim ya? Nah, aku nggak ngerti gitu. Tapi kan kenapa sampai sekarang masih ada hantu itu masih ada hantu itu datang-datang? Ya kan di rumah ya aku nggak tahu sama atau enggak. Maksudnya aku nggak tahu sama atau enggak. Rumah lama ini yang rumah dipecahin juga kan? Dipecahin. Iya, dipecahin. Dipecahin kan? Ini kan? Iya, ini yang rumah dipecahin. Nah, akhirnya gara-gara pecahin itu sebenarnya aku mulai pindah. Dipecahin sama hantu? Sama manusia. Justru pindah karena manusia. Hantu nggak bisa bunuh kita, Kak. Ya, kalau misalnya manusia bisa bawa pisau, mau kita ada asisten, ada penjagaan di bawah juga kan tetap aja. Yang pecah kaca yang mana? Di sini kamarnya anak aku lagi.
Terus pindah nih ke Pondok Indah kan? Pindah ke apartemen. Jadi gini, Apartemen dulu, apartemen Permata Hijau. Jadi alasannya suami aku kan emang dia beliin hadiah anniversary nih apartemen. Tadinya dia mau sewain, kalau ya udah deh kita sewain, maksudnya buat aset aja gitu. Terus udah kayak gitu ternyata ayah bilang, iya aku udah lama deh, karena dulu pada saat nikah lagi bangun rumah ini, kita tinggal dulu di Permata Hijau itu gitu, di apartemen itu. Terus udah jadi kita pindah ke sini, dan ternyata ayah tuh suka tinggal di situ. Jadi pada saat udah ada di sini, dia akhirnya hadiah anniversary dia beliin lagi di situ gitu. Nah dia bilang, yang aku kangen deh tinggal di apartemen, suasana apartemen gitu. Jadi dia nginep, lama-lama nginep, maksudnya tadinya dia suruh aku pindah, aku bilang aku nggak mau, udah biarin aja gitu. Cuman mungkin ya namanya suami panik kali ya. Jadi pelan-pelan dia, ayo yuk kita nginep dulu, gitu. Dia udah suruh orang interior aku udah pokoknya full furnishin sesuai dengan kemauan kamu lah. Iya, dia udah tahu tes aku kan. Jadi dia udah ini deh ceritanya. Lama-lama ya udah dia pindah, maksudnya intinya dia itu suruh nginep tapi nggak balik-balik gitu loh. Tapi di apartemen nggak ada hantu kan? Di apartemen sebenarnya. Tapi kan soalnya kalau setahu aku apartemen itu kan susah kalau kita mau dikerjain orang, karena kan nggak napak tanah. Nah, aku juga nggak begitu ngerti kan Kak sebenarnya, karena aku gini loh Kak. Aku awal-awalnya kayak orangnya tuh yang lebih kayak ya udah terserah lu gue gitu. Jadi kayak ya udah, tapi di apartemen karena kan emang aku bentar di apartemen, terus aku ke Singapura kan berapa bulan buat lahiran gitu. Terus akhirnya pindah ke apartemen, baru pindah ke yang Pondok Indah gitu. Iya, betul. Dan pada saat di apartemen ya lebih masih diganggu nggak? Enggak dong. Kalau udah di apartemen udah nggak diganggu kan? Kak, jadi di apartemen itu Kak, aku inget banget pada saat konsernya Kaigun. Kan ayah yang ngadain konsernya kan. Iya. Aku ingat banget itu, aku bilang, Yang, itu pada saat itu gempa kan. Aku bilang, Yang, aku nonton nggak usah deh, kamu ke Bali duluan aja. Itu ingat banget, itu yang pada saat abis itu Onyo pulang tuh, ya kan. Onyo pulang ke rumahnya gitu. Jadi udahlah kamu nggak usah nonton konsernya, kamu ke Bali duluan aja sama anak-anak. Aku bilang, yang benar, masa aku nggak nonton gitu. Maksudnya aku aneh banget. Kamu yang ngadain, terus Onyo juga perform di situ, aku nggak nonton. Iya udah nggak apa-apa, ya udah aku akhirnya malam itu ke Bali. Terus kan ternyata ada gempa kan pada saat hari itu, dan pada saat hari itu juga ayah pulang, asisten rumah tangga aku di apartemen kesurupan nggak berhenti dari jam 6 sampai jam 6 malam atau apa sampai subuh, sampai akhirnya ayah subuh sampai panggil ustadz, panggil ini security apa, aku nggak ngerti karena kan itu di apartemen, takut mereka loncat kan. Terus mereka yang kayak ada satu, jadi ada 2 atau 3 lupa deh, pokoknya ayah bilang asisten yang kesurupan, dan itu kan udah foto keluarga. Ada yang nunjuk-nunjuk perut aku, terus kan perut kan tania kan gitu ya, yang kayak gitu. Terus yang kayak ada yang bilang saya mau bunuh kamu lah apa gitu-gitu deh Kak, pokoknya udah kasar banget gitu. Itu bener-bener ayah itu sampai nggak tidur subuh, flight dia pagi, dia ke akhirnya Bali. Akhirnya tetap pergi ke Bali. Ke Bali, tetap kan udah ada yang diurusin, udah ada ustadz apa yang ngurusin. Udah habis itu asistennya kita pulangin semua karena ya takut juga, tapi katanya juga nggak ngerti lah ya, aku nggak ngerti, katanya ada yang iga jarang atau apa gitu, pokoknya ya lebih baik dipulangin semua ya Kak. Aduh, takut loncat aku tuh ya. Nah, ini kan aku dengar katanya rencananya mau pindah dari rumah Pondok Indah ke rumah yang baru lagi. Emang kenapa rumah di Pondok Indah? Kan itu udah gede banget. Oh sebenarnya permasalahannya gini Kak, kadang tuh rumah gede belum tentu lo apa ada hantunya lagi? Bukan. Enggak. Tapi pada saat kejadian, tapi kegedean itu dari dapur ke kamar aja naik sepeda itu bisa, jalan kaki capek. Bener-bener. Tapi Kak pada saat kesurupan itu aku udah di Bali. Jadi aku pas nggak ada lokasinya, aku nggak ada di rumah. Kejadian gempa aku juga nggak ada di rumah. Aku di Bali nggak ngerasain apa-apa. Jadi kayak feelingnya ayah ya udah deh lo kesana. Jadi emang bener-bener bisa bayangin nggak kalau aku di rumah ada satu bayi, satu cici, terus udah kayak gitu, udah gempa, mbak kesurupan apa nggak, gue stres ya kan. Tapi begitu pisah ya, lihat statementnya Nikita Mirzani terhadap Sarwenda. Kalian harus lihat yang ini. Korban Onsu dekat dengan Tedesi Ratnasari. Sarwenda menangis, akui masih sayang mantan suami, aku selalu berdoa. Dimuntahin. Bohong deh, itu apa aja? Ayo lu jawab Iya, aja. enggak bohong ya, Paris itu biar masuk berita aja. Kalian sadar nggak saat sekarang kasusnya Nikita Mirzani itu kan lagi up tuh. Lagi naik. Nah di sisi lain kasusnya Sarwenda itu juga belum selesai.
Dan kalian sadar nggak, dua orang itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Dua-duanya itu memiliki sifat bertolak belakang. Apa tuh? Si Nikita Mirzani, sifat dia itu adalah no menye-menye. Pokoknya dia tidak ada menye-menye. Dia itu sangat to the point, pada intinya saja. Dan kalau orang itu salah dan mengganggu dia, dia akan labrak. Dia tidak peduli begitu. Pokoknya dia tuh badas gitulah. Benar. Nah, anehnya, ibaratnya dia tuh kan kalau omong juga, ibarat kata-katanya tuh tajam ya, tajam. Tapi anehnya kasus dia saat ini, orang tuh banyak mendukung dia, bahkan mendoakan dia tuh untuk kebebasannya dia. Padahal kita tahu kata-kata dia tuh tajam banget. Tapi banyak orang yang berdoa banyak yang berdoa untuk kebebasannya dia gitu. Berbanding terbalik dengan si Sarwenda. Orang tahu dari awal berundingan dia itu lemah lembut, ibu peri banget lah ya, pokoknya seperti itu. Sekali dia mengatakan kata cong, padahal kan ini hanya satu kata cong, orang langsung kaget. Jadi reaksi dari orang-orang itu di luar dugaan. Orang langsung menganggap dia itu adalah orang yang jahat sekali begitu. Lebih tepatnya orang itu kaget, tidak terima aja bahwa selama ini yang mereka tahu, ibarat yang ada di dalam benaknya orang-orang itu dia adalah orang baik, orang lembut, orang baik, orang lembut. Dari kasus mereka ya, kalau misalnya saya dipilih untuk sifat seperti apa yang akan saya tunjukkan kepada orang-orang, saya lebih memilih menunjukkan sifat seperti si Nikita Mirzani. Saya akan menunjukkan sisi saya yang paling jahat, yang paling negatif. Karena apa? Saya mau orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang ada di sekeliling saya itu adalah real orang-orang yang mendukung saya ketika saya jatuh. Karena orang-orang yang bertahan di saat kita lagi negatif itu adalah orang yang akan selalu ada dan selalu mendukung di saat kita baik maupun di saat kita lagi susah, ataupun ketika kita lagi jatuh ataupun kita lagi berjaya. Orang-orang yang tetap bertahan itu adalah orang yang akan selalu mendukung kita. Di saat buruk aja dia mendukung, mereka mendukung, apalagi di saat kita jaya. Daripada kita menunjukkan ketika kita masih berjaya, orang ada. Belum tentu ketika kita jatuh atau ketika kita lagi buruk, orang masih bertahan, ya kan? Jadi saya akan memilih yang kayak Nikita Mirzani. Netizen ini ngebahas soal brandingannya Sarwenda nih. Kalau brandingan Nikita Mirzani ya kita kenal dia agak brutal ya di media sosial ya, berani nantang, kalau dia nggak suka ya beneran nggak suka gitu sama aslinya. Bahkan di stasiun TV manapun ketika dia nggak suka sama si A, dia terus kayak gitu. Dulu seperti mak-mak yang polos, nggak banyak maunya, rajin, apa-apa dikerjain sendiri, padahal banyak ART, mungkin cuma konten ya. Sebenarnya kan kalau misal baju anak itu kan nggak begitu kotor banget gitu, tergantung. Kalau misalnya emang lagi ada noda makanan baru kita kocoknya lebih ini, kalau nggak ya biasanya aku cuma kayak gini doang sih. Gila keren banget Sarwenda. Nyuci ya. Tapi nggak sayang gitu kalau udah pakai kutek mahal-mahal digituin. Enggak lah, maksudnya kuteknya juga emang kalau hilang ya hilang aja gitu. Nah kalau anak kecil gitu paling cuma kayak gini, ini kan baju tidurnya. Kalau tidur nggak begitu banyak kotor. Biasanya kalau baju makan tuh yang lebih harus teliti karena kan ada noda-nodanya, paling nodanya yang lebih difokusin. Kalau kayak gini biasanya cuma kayak di kerah atau di bagian ketiak. Itu baju, maaf ya bener kayak aku ya. Yang namanya anak kecil kan suka banyak motif kan. Iya. Dan Alia tuh udah bisa milih baju, jadi kadang dia maunya pakai bajunya yang kayak gimana. Alifa pernah lihat ya tante video tante nyuci mobil sendiri. Nyuci mobil sendiri, gokil. Oh, gue baru tahu. Nyuci mobil sendiri. Alifa lihat dari mata Alifa ya, kayaknya tante hobinya nyuci ya tante ya. Hobinya nyuci. Itu kewajiban. Tante, buat Alifa punya innovation buat tante. Tante kan, tante suka nyuci mobil sendiri, terus baju sendiri. Ini innovation yang pasti langsung viral di sosial media. Oh luar biasa, apa itu? Tante mandi nyuci Monas. Nyuci Monas. Terus apa ya, kantong pacaran. Lebih viral itu nanti. Karena kalau nggak Alifa aja yang contohin dulu, nanti kalau udah viral baru ngajak aja. Aduh, kalau Alifa takut kotor, kalau cuci gitu kan Alifa tangannya tuh, aduh lembut banget tuh. Biasa ya. Iya. Tante Alifa pengen bantuin boleh nggak? Boleh. Nanti aku Tinggal. takut keras tanganku. Oh iya banget ya. Oh iya banget. Baju uniformnya Talia. Talia. Ini artis yang harus wajib dicontoh. Tante Sarwenda bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ini patut dicontoh ya. Luar biasa, coba contohin loh. Ini kan udah. Nggak pegel ya tante. Ini emang ada anginnya ya dari sini ya. Aku kedinginan bentar kalau ketemu.
Aku gurunya nggak pakai ayam. Aku biasanya kalau kedinginan takut masuk angin karena belum makan dari rumah. Gitu. Tante mau kasih aku makan nggak? Udah deh, bekalnya udah selesai. Udah deh. Kita makan ya tante ya. Biasanya aku pengen dikasih makan sama Tante Sarwenda di dapur. Ya, ini brandingan yang cukup viral di media sosial dan kita lihat tulisan dari video ini. Gokil, selain uang renov 11,7 M, lift 504 juta, AC 400 juta, furniture 3 M, belum lagi biaya nafkah anak 200 juta dan cicilan kredit card SW yang 50% ditagih ke RO. Gimana gak kurus kering dan sakit-sakitan tuh? Bebannya terlalu berat. Udah begitu masih dikatain cong pula. Ada lagi nih, ini acting gak ya nyuci-nyuci mulu padahal banyak ART, nafkah per bulan aja 200 juta. Apa yang lu cuciin? Aku cuci baju aku, ini ada baju aku, ada Nia, ada Cici. Jadi kalau di Kalau rumah bensu nggak dicuciin? cuci, tapi aku pisah. Dipisah. Aku pisahin. Oh, dipisah? Ya walaupun Atau nggak semua baju anak dong, lu pilih-pilih yang lu cuci sendiri. ya kadang kalau misalnya dikit ya udah barengan aja. Udah aman, kebanyakan diskusi kita talk show. Lah dia suka bantuin. Kadang aku tuh kalau misalnya sama anak-anak mereka tuh sering cucinya itu sambil mandi di bathtub cuci baju. Ya. Pura-pura. Sini Ji, cuci situ biar kelihatan. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video ini, saya ingin memberikan komentar yang murni merupakan pandangan pribadi saya berdasarkan apa yang ditampilkan di dalam video, bukan sebagai kebenaran mutlak. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, itu tentu sangat wajar. Kalau saya melihat keseluruhan isi video ini, sebenarnya ada 3 pembahasan besar yang saling bercampur menjadi satu. Pertama adalah cerita horor yang disampaikan Sarwenda. Kedua adalah perubahan citra atau branding Sarwenda di mata masyarakat. Ketiga adalah bagaimana publik membandingkan Sarwenda dengan Nikita Mirzani, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang mereka alami. Menurut saya pribadi, justru bagian yang paling menarik bukan cerita horornya. Cerita mistis memang mengundang rasa penasaran, tetapi cerita seperti itu pada dasarnya sulit diverifikasi. Kita tidak berada di lokasi, tidak mengalami sendiri, dan tidak memiliki bukti yang bisa memastikan apakah semua kejadian benar-benar seperti yang diceritakan. Jadi saya pribadi memilih untuk tidak terlalu jauh menyimpulkan soal bagian tersebut. Saya lebih tertarik melihat bagaimana cerita itu diterima oleh publik dan bagaimana respons orang-orang yang mendengarnya. Yang kemudian lebih menarik lagi adalah ketika pembahasan bergeser ke persoalan citra Sarwenda. Disinilah saya merasa video ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih relevan. Selama bertahun-tahun, publik mengenal Sarwenda sebagai sosok yang sederhana, lembut, rajin mengurus rumah, bahkan sering terlihat mencuci pakaian sendiri maupun membersihkan mobil sendiri. Video-video lama seperti itu membentuk persepsi yang sangat kuat di masyarakat. Masalahnya adalah, citra yang sudah terbangun selama bertahun-tahun ternyata bisa berubah hanya karena beberapa peristiwa yang kemudian menjadi konsumsi publik. Ini menurut saya pelajaran yang menarik. Reputasi memang dibangun sangat lama, tetapi bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat ketika muncul informasi baru yang dianggap bertentangan dengan citra sebelumnya. Namun di sisi lain, saya juga tidak setuju apabila video-video lama langsung dijadikan bukti bahwa seseorang pasti sedang berpura-pura. Bisa saja saat itu memang dilakukan. Bisa juga sebagian merupakan kebutuhan konten. Bisa juga keduanya benar sekaligus. Kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk memastikan mana yang paling tepat. Menurut saya, masyarakat seringkali terlalu cepat menarik kesimpulan hanya dari potongan-potongan video yang viral. Padahal kita tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan seseorang selama 24 jam setiap harinya. Video berdurasi beberapa menit tentu tidak bisa mewakili keseluruhan kehidupan seseorang. Kemudian soal Nikita Mirzani, saya melihat pembahasan mengenai dirinya juga cukup menarik. Di video ini dijelaskan bahwa karakter Nikita dikenal sangat blak-blakan, keras, bahkan sering dianggap kontroversial. Anehnya, dalam situasi tertentu, justru banyak orang memberikan dukungan kepadanya. Sebaliknya, Sarwenda yang selama ini dikenal lembut, justru mendapatkan kritik yang jauh lebih besar ketika muncul beberapa kontroversi. Kalau menurut saya pribadi, fenomena ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik mempunyai pengaruh yang sangat besar. Orang yang sejak awal dikenal keras akan dianggap konsisten ketika berbicara keras, tetapi orang yang selama ini dikenal lembut akan mendapatkan reaksi yang jauh lebih besar ketika melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan citra tersebut.
Artinya, seringkali masyarakat bukan hanya menilai tindakan seseorang, tetapi juga membandingkan tindakan itu dengan karakter yang sudah melekat selama bertahun-tahun. Saya juga melihat video ini banyak mengangkat komentar-komentar netizen. Menurut saya, komentar netizen memang menarik sebagai bahan diskusi, karena menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat berkembang. Akan tetapi, komentar netizen tetaplah opini. Opini tidak otomatis berubah menjadi fakta hanya karena disukai banyak orang atau ditulis berulang kali. Disinilah saya mengajak teman-teman untuk membedakan antara fakta, opini, dan dugaan. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar dapat dibuktikan. Opini adalah penilaian pribadi terhadap suatu peristiwa, sedangkan dugaan merupakan kesimpulan sementara yang belum memiliki bukti kuat. Seringkali di media sosial, ketiga hal tersebut bercampur sehingga orang sulit membedakannya. Saya juga melihat adanya kecenderungan bahwa publik saat ini lebih menyukai narasi yang dramatis dibandingkan penjelasan yang seimbang. Ketika ada satu potongan video yang menarik perhatian, potongan tersebut akan terus diputar ulang, dikomentari, lalu dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain sampai akhirnya terbentuk sebuah cerita besar. Padahal belum tentu semua potongan itu memiliki hubungan sebab akibat. Hal lain yang saya pelajari dari video ini adalah pentingnya menjaga konsistensi. Ketika seseorang membangun citra tertentu selama bertahun-tahun, maka masyarakat akan selalu menggunakan citra itu sebagai standar penilaian. Begitu ada sedikit saja perbedaan, masyarakat akan langsung mempertanyakannya. Bukan berarti seseorang tidak boleh berubah. Semua orang berhak berubah. Namun perubahan itu seringkali membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat. Menurut saya, kreator konten juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Ketika membahas isu seperti ini, akan lebih baik jika kita menyampaikan mana yang merupakan fakta dalam video, mana yang berasal dari pengakuan narasumber, dan mana yang merupakan opini pribadi. Dengan begitu, penonton dapat menilai sendiri tanpa merasa diarahkan pada satu kesimpulan tertentu. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sebagai penonton, kita juga perlu lebih kritis. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah video terlihat meyakinkan. Jangan pula langsung menolak hanya karena tokohnya adalah orang yang kita sukai atau tidak kita sukai. Lihat informasi dari berbagai sudut pandang, dengarkan semua pihak juga memungkinkan, kemudian buatlah kesimpulan sendiri berdasarkan fakta yang tersedia. Itulah yang menurut saya menjadi pelajaran paling penting dari keseluruhan video ini. Terlepas dari cerita horor, kontroversi maupun perdebatan mengenai branding, yang paling menarik justru bagaimana sebuah opini dapat berkembang menjadi persepsi publik dan bagaimana persepsi tersebut akhirnya mempengaruhi cara masyarakat memandang seseorang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa perubahan pandangan publik terhadap Sarwenda memang murni karena fakta-fakta yang muncul belakangan atau justru karena opini yang terus berulang di media sosial? Dan bagaimana pendapat kalian tentang perbandingan karakter Sarwenda dan Nikita Mirzani yang dibahas dalam video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video analisis berikutnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam analisis sengit.